Bismillahirrahmanirrahim. Perlu untuk diketahui bahwa puasa itu secara bahasa, secara harfiah itu maknanya adalah al-imsak, menahan. Jadi apapun yang kalian tahan, ya apapun yang kalian tahan, kalian menahan apapun, menahan kentut, menahan bicara, menahan makan, itu semuanya dihukumi puasa secara harfiah. Tetapi secara istilah syar'i yang namanya puasa adalah menahan dari segala macam perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, itu namanya puasa. Imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an nahar. Ya. Kemudian puasa itu memiliki syarat wajibnya puasa. Ya. Tadi dijawab ya, dibaca ya. Wasyara itu wujubi sholat salah satu asya. Ada 3. Yang pertama adalah al-Islam. Kalau ada Islam tidak wajib, ya tidak wajib. Karena tidak sah. Karena syaratnya orang niat itu adalah Islam. Walaupun ada orang kafir ikut-ikutan puasa, walaupun ada orang kafir ikut-ikutan mandi wajib, mandi junub sesuai rukun dan syaratnya, tetapi tetap dia tidak bisa dihukumi sah karena syarat niat adalah Islam. Kemudian balik itu apa? Balik itu ditandai dengan ikhtilam. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan apa? Ikhrajud dam, yaitu keluarnya darah haid. Misalnya saja nanti ada perempuan atau laki-laki yang sudah ditunggu sampai umur 15 kok belum keluar, maka sejak itulah dia mulai dianggap balik. Walaupun dia belum keluar darah, walaupun dia belum keluar mani, kalau sudah mencapai umur 15 tahun, berarti dia sudah dianggap balik. Ya. Sejak itulah dia wajib untuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wal aklu, duweni akal, memiliki akal yang sempurna. Apa ada orang yang tidak memiliki akal sempurna? Ya banyak. Ya, kadang orang itu kayak memang waras dia. Normal, tetapi kenormalannya tidak seperti umumnya. Ya. Mungkin akalnya 80%, enggak sampai 100%, gitu. Artinya dia itu idiot tapi enggak di bawah standar. Idiot kan ada yang 80%, ada 100%, ada yang nemen. Ya. Yang penting akalnya sempurna. Lah, terus bagaimana orang yang akalnya tidak sempurna? Kata dalam usul fikih, orang itu tetap dituntut sholat sesuai dengan kadar kemampuan nih. Umpamane nggih. Waya tahiyat dek maca Fatihah wis jarno wae. Waya ngadeg maca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis sakarepe lah. Wis pokoke penting gelem sholat. Piye maneh wong gak petek dong, gitu. Ngono-ngono gelem sholat. Nah, daripada sing waras-waras iku ora tau gelem sholat, cangkrukan tok ae. Nggih. Terus sampean aja nyepelen salat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Itu apa? Salat pertama kali yang akan dihisab, yang akan dimintai pertanggungjawaban salat. Ketika salat Anda baik, ya pasti semuanya akan ikut baik. Kalau salat Anda bermasalah, maka yang lain pun juga ikut bermasalah. Tergantung pada salatnya. Ya. Dan salat itu adalah afdhalul ibadah. Kenapa dikatakan afdhalul ibadah? Karena ibadah ini satu tidak boleh ditinggalkan walaupun dia dalam keadaan lemah, walaupun fisiknya tidak bisa bergerak. Selama otaknya ini bisa berjalan, wajib untuk melaksanakan sholat biqadri ukuli, dengan kadar kemampuannya. Ini sholat beda dengan puasa. Puasa sakit boleh ditinggalkan, gitu. Zakat gak mampu boleh tidak zakat. Tapi kalau sholat jangan main-main. Selama pikiran Anda, otak Anda masih bisa berjalan, walaupun tidak bisa bergerak, tetap wajib laksanakan sholat. Kecuali is dead, ya toh. Kecuali gila kan dia memang gak bisa, akalnya gak sempurna. Piye? Kongkon yang ngeladur ae.
Ya, tuh. Dan sholat itu adalah ibadah yang benar-benar lain dari yang lain. Ketika perintah puasa itu cukup malaikat Jibril, ketika zakat cukup malaikat Jibril. Tapi kalau sholat tidak, langsung didatangkan di hadapan Allah, langsung dihadapkan di hadratillah. Iya kan? Perintah sholat kan nggak perlu lantaran atau wasilah malaikat Jibril, langsung suruh ke sini Jibril, langsung menghadap. Itu begitu pentingnya sholat. Ya. Hanya saja dulu itu sholatnya sebelum ada revisi 50 waktu. Coba bayangkan kalau kita disuruh perintah sholat 50 waktu. Kalau kita kan 5 waktu kan, waktunya subuh, waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Coba kalau dulu 5 waktu, subuh, margono enek duha barang, sholat maneh, margono sadurunge zuhur ya enek maneh, pokoknya jumlahnya 50. Asli yakin gak kok berkatokan ya Ben. Iya, piye carane? Angel, dulu kon salat maneh. Tapi Allah sudah tahu seperti itu. Wal qudra 'ala shaum, dan orang yang punya kemampuan untuk puasa. Wa faraidu shaum arba'atu asya'. Puasa itu memiliki 4 fardu. Ya. Yang ini enggak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah an-niyat. An-niyat bil qalbi. Ya, saya katakan bahwa puasa itu harus ada niat. Niat itu beda dengan azam. Azam itu hanya kerentek. Kalau niat itu sudah diistighdorkan dalam hati, itu namanya niat. Umpamane sampean nang nggone waktu wayah wengi iku kerentek. Semenit tak poso rek. Gur-gur tok, tapi suke ora poso. Itu berarti azam. Azam itu mek duwe kerentek, duwe apa unek-unek, iku jenenge azam. Tapi kalau dia sudah dalam hati niat ingsun puasa Senin, berarti dia sudah niat namanya. Ya. Dan niat itu wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat adalah dalam hati. Ketika niat itu harus dalam hati. Maka ketika talafut bil lisan, hanya melafadzkan dalam lisan tetapi hati tidak istighdor, maka hukumnya tidak sah. Kemuni nawa itu soma gotin ping swidak jaran, tapi rek gak enek niat dalam hati, tidak sah. Tetapi kalau nanti misalkan niat dengan lisan dan hati itu terjadi khilafah, terjadi perselisihan, ke sholat zuhur niat itu dadak sholat asar, sholli fardul asri, arba rakaat mustaqbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Dadak atine bener niat ingsun sholat fardu zuhur. Lah itu boleh sah. Tapi nek diwalik sing kleru atine, sing bener lesane, maka tidak sah. Itu. Nah, nanti kita bahas dalam kaidah fikih di semester 4 itu nanti bagaimana hukum niat itu dipelajari. Niat itu apa yang harus dicantumkan. Ya, ta'rid bil ta'yin bil fardi, kemudian ta'yin apa saja nanti kita bahas. Jadi uang itu gak oleh sekedar niat ingsun salat zuhur, enggak bisa. Itu enggak sah kalau menurut i'anah, itu enggak sah. Kenapa? Karena salat zuhur mati iltibas, masih ada keserupaan dengan yang lain. Ya kalau salat fardu. Karena sholat zuhur ada sholat zuhur ba'diyah, ada sholat zuhur qobliyah, ada sholat zuhur fardiyah. Maka mana yang harus? Makanya aja perlu takyin yang namanya usolli fardat duhur. Niat ingsun sholat fardu duhur. Nah itu perlunya itu. Fa in kana as-shaum fardhon ka ramadhana aw nadhran fala budda min iqa'in niat lailan. Kalau puasa fardu atau kalau puasa Ramadan atau puasa nadhar, fala budda min iqa'in niat lailan, maka wajib untuk menginapkan atau meletakkannya di malam hari. Niat itu kan syaratnya harus makrunatan bi awal fi'li, harus disertakan dengan awal pelaksanaan ibadah. Salat itu diawali dari mana? Diawali dari mana kok bahas masa niat? Takbir ya toh? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Diawali dengan takbir. Lah disitulah Anda niat makrunatan bi awal fi'li. Ya, kemudian wudu juga sama, makrunatan bi awal fi'li. Kawitane wudu niku sing dibasuh apa? Hah? Apa? Tangan. Oh.
Di muka situlah Anda ketika membasuh niatnya di situ. Tetapi ada beberapa ibadah yang tidak boleh makrunah, nggak boleh harus disertakan, nggak boleh dibarengkan dengan awal fi'li. Kalau dia ngotot membarengkan dengan awal fi'li, maka niatnya dan puasanya tidak sah. Ini sah seperti puasa dan zakat. Puasa itu diawali dengan apa? Min tulu'il fajri, ya dah. Puasa itu kan dimulai dari mana? Terbitnya fajar. Bisa gak kita membarengkan niat kita dengan tulu'il fajar? Kesulitan. Bahkan kalau ada orang yang ngotot seperti itu, tidak sah. Gak sah. Harus tabyitun niat, yaitu menginapkan niat. Tapi kalau nanti puasa sunnah, boleh Anda niat subuh, boleh Anda niat duha, boleh. Yang penting tidak sampai melewati kelincirnya matahari. Gak boleh ba'da zawali syamsi. Wa yajibu ata'in fi shaumil fardhi ka Ramadan. Ya. Harus mentakyin puasa Ramadan. Tapi Ramadan itu ndak wajib ada niat fardu. Niat ingsun fardu Ramadan, enggak perlu. Karena Ramadan ndak ada ceritanya yang sunnah. Maka nggak perlu harus ada takyin fardu. Niat ingsun poso Ramadan. Beres. Karena sudah tidak ada iktimal, tidak ada iltibas dengan puasa-puasa sunnah. Wa akmalu niyati shaumi ayyakul asyakhsu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syari Ramadan. Nih, enek sing terus. Ini tanah sebenarnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syari. Mesti wong tek-tek Ramadan hadisanati. Satakoni iku kleru kabeh to, Mbah. Ramadan rek pancen mok maca Ramadan, ya toh? Itu kudu hadisanata. Rek Ramadan iku kudu hadis sanati. Itu hadisanati gak ono sing hadisanata. Sing bener kuwi. Ramadana hadisanata iku bener. Lek Ramadana hadisanati lho terkep kok ndi to, Bro? Kok gak paham to. Lek Ramadana iku didekno nang kuno berarti dia statusnya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih yang dia itu posisinya adalah isim ghairu munsharif, maka jernya ditandai dengan fathah. Ya kan? Tapi kalau mudhof ilaih itu diidhofahkan lagi, maka itu boleh dikasroh karena sudah hilang keiltibasannya atau keserupaannya dengan kalimah fi'il. Begitu. Ahmadu ketika dia itu nanti sudah diidhofahkan, enggak boleh Ahmada. Harus Ahmadi ketika sudah diidhofahkan dengan lafaz lain. Oh nggih. Ulang nahu sinten sing ulang nahu? Madikrul. Toto apa saiki? Lali. Maf'ul B. Ngono takok iku sing berbobot, aja takok maf'ul B niku diwaca napa? Diwaca napa maf'ul B niku? Nah sob, nggih to, aja ngono takoke iku. Kelas-kelas amatir ngono. Ya. Takoki iku sing apa jenenge sing berbobot, sing berkualitas. Takok maf'ul B itu ya, Pak. Kira-kira kalau ditaruh di depan itu bagaimana? Ditaruh di depan itu, apakah boleh? Secara mutlak apakah boleh? Karena tidak semuanya maf'ul B itu boleh di depan. Enggak boleh di depan. Ya. Rata-rata ngaji nahwu, ngaji sorof ora nek guyone, metenteng ya. Sampai muruh. Guyon tak gak nahwu? Guyon apa guyone?
Pun niki male wasani al imsak anil akli wasyurbi. Yang kedua menahan makan dan minum. Wa in qalla al ma'kul wal masyrub inda ta'ammud. Meskipun kalian makan sedikit aja. Aneh lek lali iku gak apa-apa. Tapi sing sore ku rek mangan jek kecapan wis sore tengah-tengah eling. Iku pancen kersane Gusti Allah. Kula niku alhamdulillah mangan kate ngombe eling ya alhamdulillah. Tahu mangan sampai ngombe baru eling ya tambah alhamdulillah. Tahu sing paling soro niku kate ngelek eling. Lu temenan. Waktu mangan sego kucing matine ngelek masyaallah eling dilingno pangeran. Ya Allah Gusti kaya kaya ngeten dilingno. Lah tapi saya alhamdulillah sudah merasakan semuanya. Mari mangan ngombe es teh wareg baru eling. Kok mang poso. Wah alhamdulillah. Wis eling mangan tapi guru ngombe. Oh eling. Dadi kan habis dirasakno. Ya ora kan nek maido pangeran. Lho kuwi lho tak kaya rasane ngono kok cek protes saya. Lah, bon. Fa in akala nasian au jailan lam yuftir. Kalau dia makan dalam keadaan lupa, enggak tahu kalau itu membatalkan puasa, lam yuftir ingkana qaribu ahdin bil Islam. Kalau memang bodohnya itu karena dia baru masuk Islam, ya ndak masalah. Tapi terus koyo model sampean ngono ku, gitu. Aslul khilqah wis mulai cilik Islam, kok gaya gak ngerti, ya ora iso. Itu au nasya ba'idan lama wa illa aftara. Wasalis al jima, nomor 3 jima. Jima niku napa? Jima ya jima. Gak oleh jima iku kudu mlebu, gak oleh nemplek tok. Umpamane nggih umpamane poso-poso. Poso-poso dadak gak kuat. Maru ngono kumpul ambek bojone wis padha mudohi kabeh, tapi gak dilebokno, ditemplekno tok. Inzal metu mani mboten batal. Mboten apa? Mboten batal. Soale napa? Syarat jima kudu watun. Watun niku ngidek berarti kudu mlebu. Min maktuiha kaya-kaya zakare pedhot. Dadi kan wis mlebu kaya putus. Lek jek nemplek tok mboten angsal. Mboten angsal mesti mboten wajib untuk membayar kafarat. Lah terus napa batal? Lah kalih delok injal napa mboten? Lah lek injal nggih batal. Sekarang tak tanya, orang lihat film porno ketika puasa, batal enggak ketika keluar? Ayo. Batal. Enak aja. Coba nih. Batal ora? Karepku sing ngomong gak batal lho. Lho aku biyen ku masa gini ya. Bukan saya untuk kepentingan pribadi, itu orang yang lain. Bayangkan, misalnya dia melihat perempuan, saking gak tahu ndelok arek wedok, sampai ndelok tok iku syahwat terus keluar. Coba bayangkan, masa itu batal ya? Dulu itu ada seorang ustadz, itu syahwatnya gede banget. Syahwatnya itu gede banget. Jadi rek ngulang koyok model sampean niku sing cuawak-cuawak ngono. Iku ndingklu mawon, gak wani ndelok. Suatu seketika dia iku pas ndingklu sing didelok pas sikile cah wadon sepatuan gak sekakian mlorot titik. Ketok poloke, polok ketok polok, dapak ketok pupu, ketok polok. Lu ngono, polok niku mata kaki. Niku oleh syahwat masyaallah langsung injal keluar man. Lah iku piye kate anu ronde pertama guru maris bongkeng. Iku yo ngesakne lho, iku kudu harus dipertimbangkan orang menunggu. Muarani batal yo ngesakne lho. Ndelok misalkan ya jenenge apa ya? Apa ngono krek jari Kanjeng Nabi niku walakal awal walakal ula wa alaikasani. Kata Rasul lakal ula wa alaikasani. Ndelok wong wedok pertama kali itu nikmat bagi kamu. Tapi kalau wa alaikasani sing kedua itu menyengsarakan, yang kedua itu musibah. Gitu. Kan sudah ada dalilnya kata Rasul, lakal ula wa alaikasani. Pandangan pertama sing gak mau sengaja iku rezeki, nikmat. Pomone sampean mau mlaku ndingkluk isin dadak pas ngono wonge mudo blejet. Ayo pisan. Oh iku lakal ula. Tapi mari ngono ya wis alingno.
Aja mok tafsiri, sadurunge ketip, Pak, mboten menapa. Sing muni sadurunge ketip lho sapa? Ulama sing ngomong sadurunge ketip lho sapa? Ora ono. Iku karanganmu dhewe. Rek wis seru ya langsung dipalingno. Kanjeng Nabi kan begitu ketika beliau memakamkan jasadnya siapa namanya Salman, kalau nggak salah Salman Al-Farisi itu kan beliau sedih kan, meneteskan air mata. Begitu beliau melihat ke atas itu senyum, terus kemudian menundukkan kepala. Kan bingung yang namanya sahabat, ini apa yang terjadi dengan Rasulullah ini ketika memakamkan jasad sahabat tadi, menangis, kemudian melihat ke atas itu kok senyum, kemudian menundukkan kepala lagi. Ditanyakan, ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan panjenengan? Ketika saya melihat jasadnya ini, saya merasa sedih. Dia belum sempat mencicipi istrinya, belum sempat menikmati istrinya, dia sudah berangkat ke medan perang, mati di tengah perang. Ketika saya lihat di atas, ternyata ruhnya itu dipakai rebutan sama bidadari-bidadari. Setelah saya tahu ada satu bidadari sing sewek itu tersingkap sampai ketok pupune. Saya malu, akhirnya saya tundukkan pandangan saya. Itu Kanjeng Nabi. Padahal gak ketok toh. Sing ketok ngure Nabi. Cara wong kan yo gak ketok kok. Wong ngene ora ero. Potongan-potongan sampe ngono. Allah mau gak ketok sak terusno ae. Ora aja. Itu yang waktu buat rebutan itu seweke kesingkap ketok pupune. Jane yo pupune widodari lho rek. Yo apa? Ada satu cerita nggih wong Tulungagung niku kono ndek istiqomah salat bengi, ibadah yo kenceng. Suatu ketika dia mimpi bertemu dengan bidadari. Bidadari itu bilang, "Tahu enggak siapa aku?" Ya enggak tahu dalam mimpi. "Kamu itu adalah istri saya sebenarnya. Kamu adalah pendamping saya. Atau saya ini pendamping kamu." Itu cekekel langsung tangi. Saking kagetnya. Lo anehnya itu minyak wangi yang dibawa bidadari dalam mimpi itu masih tercium. Saking ayune ini kok ada cerita riwayat bogi bener mbora. Ketika dia melihat perempuan dunia yang model potongan sama niku, iku mutah. Saking eleke ndelok sampean niku. Dibandingno wido. Ya iki ora kena mau delok mau golek nang Google gak ono. Ya wis. Wis ajane yo rong lempir yo suwi lho, Pak. Oh, suwi. Asline lho jek suwi. Cuma yo gak enak, saya harus menghormati dosen yang lain. Nah, ya kan tiap minggu saya berusaha lah. Ya Nasrul Ilmi sing ngerasa penting dan sebagainya didengarkan ya sebagai bentuk apa ya? Pengamalan ilmu saya. Itu yang berikutnya adalah tadi ta'ammudul qae. Ta'ammudul qae itu apa? Menyengaja muntah. Rek pancen gola batul qae sudah merasa pengen muntah ya udah diuntahkan enggak apa-apa. Sing gawe ku mau awok ya. Poso ngowok-ngowok gorokan. Cek ndang muntah. Lu lapo sih kok ya ban ngono ku. Orang penggawean. Jadi ta'ammudul qae itu menyengaja untuk muntah. Tapi kalau sudah benar-benar terasa pengen muntah ya diutahkan enggak apa-apa. Walladzi yuftiru bi asaim asadu asya. Perkara yang dapat membatalkan puasa itu adalah 10, ada 10. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jauf, yaitu masuknya perkara yang apa? Masuknya perkara atau sesuatu ke dalam rongga dalam. Ke dalam rongga dalam atau lubang yang terbuka ya, awir roksi atau ke kepala. Jadi sampean niku rek kapan nglebokno barang sing nanggone bolongan terbuka, bolongan terus nang jero niku hukume batal. Makane sampeyan nek poso aja kathik urek-urek kuping sing terlalu dalam. Terlalu dalam. Kemudian setelah itu memasukkan kapsul di dubur. Biasanya wong sing kangelan ngising iku dileboni kapsul nang ngene dubure nang ngene silite. Terus langsung iso bet ngising. Kemudian
Ada lagi seperti mata. Hanya sampean kasih tahu, mata itu bukan lubang terbuka, bukan lubang terus. Bisa dibaca dalam kitab Hasya Al-Bajuri. Ketika celaan itu iktihal, ketika iktihal celah itu ada yang bisa sampai tembus ke tenggorokan. Celah itu. Makanya dikiaskan dengan sindosetrol yang menjadi obat tetes mata. Itu kalau diteteskan itu terasa white. Itu tidak masalah. Tidak batal. Karena apa? Karena mata ini bukan termasuk jauh, bukan termasuk rongga yang terbuka, ya. Kemudian setelah itu adalah kepala, ya, kepala. Ya, yang utek ini. Wal hukna fi hadis. Kemudian hukna itu memasukkan obat ke dalam dubur, ya, ke dalam dubur atau kubul. Kemudian ya muta dengan saja tadi. Wal watu amidan, kemudian jima dengan sengaja. Maka tidaklah batal puasanya seorang ketika jima dalam keadaan lupa. Maksudnya lupa iku piye? Lupa rek iku pas wae poso. Biasanya terjadi di puasa pertama. Lupa. Karena setahun gak tau poso deh. Terus yo aktif dalam berhubungan intim. Itu wis gak ngurus isu, gak ngurus awan, pokoknya kepingin ya wis. Lho nggih lanang gak kena, Pak. Sampeyan meneh ndek bojo gak iso lanangmu janji mau semayani kok bengi Mas. Lho saiki kepingine kok. Gak iso. Ya. Nah, itu kadang-kadang lali. Ya ora apa-apa. Nah, iki wal inzal khurujul mani an mubasyarah. Lah ini loh. An mubasyarah. Bila jima'in muharraman kana ka ikhraji biyadi au ghairu muharramin ka ikhraji biyadi zaujati au jariyati wa taraza bi mubasyaratin an khurjmani bil iktilam fala iftara bi jazman. Lah masalahnya begini, orang ini keluar mani dengan adanya mubasyarah, dengan adanya persentuhan tanpa ada jima. Sekarang saya tanya, melihat porno, film porno itu bersentuhan enggak dengan kulit? Kira-kira batal enggak? Hah? Bingung deh. Tanpa ada jima, baik itu dia melihat sesuatu yang diharamkan, baik itu keluarnya mani karena perkara diharamkan. Apa diharamkan? Yaitu ikhraji biadihi, dia mengeluarkan dengan tangannya sendiri. Kalau bahasa kedokteran namanya onani, kalau perempuan namanya masturbasi. Atau mengeluarkan mani dengan perkara yang tidak haram, seperti mengeluarkan mani dengan tangannya istri. Tidak apa-apa itu, boleh. Ya, tapi kalau dengan tangannya sendiri yang tidak boleh. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum melihat film porno yang sampai inzal? Dalam kitab Nihayatuz Zain itu tadi tafsirannya. Kalau memang dia kebiasaannya melihat itu adalah keluar sperma, pas puasa kok keluar, maka batal. Tapi kalau adatnya dia gak keluar, paham ya? Delok film ngono gak keluar, terus dia poso kok dia gak keluar, berarti tidak batal karena kebiasaannya tidak keluar. Tapi kalau saya cek dalam kitab Bafadol, itu mereka justru mengatakan tidak batal karena ini tidak ada mubasyarah, tidak ada persentuhan kulit. Kalau istimna kan persentuhan kulit kan, tangannya dengan zakarnya atau dengan kemaluannya. Tapi kalau delok kan ini tok. Terus pikirannya sing main, ngeres. Manu bayangno sing gak. Akhirnya keluar mani. Kan tidak ada mubasyarah kan, nggak ada persentuhan. Itu ada ulama yang mengatakan tidak batal, tetapi dia tidak punya pahala puasa sama sekali. Laisa kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'wal atos. Banyak sekali orang yang puasa itu tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan itu aja. Ya karena apa? Karena puasanya tidak ada bobotnya, tidak ada kualitasnya. Poso iki pancet ngrasani tanggane ya. Poso pancet ae maido tanggane. Yes. Sapa sing biasa mbuh? Yang berikutnya haid, nifas, gila dan murtad. Itu semuanya adalah perkara yang membatalkan
puasa. Lho, wah iki sak menit tok, Mbak. Ada perkara yang salat apa yang disunahkan dalam puasa. Tadi diterangkan ya? Oh, sudah terangkan. Ambeien ya. Oh iya itu. Makanya orang yang puasa yang ambeien itu begini. Ketika ada sesuatu yang sudah keluar, kemudian dia masukkan lagi, itu menjadi batalnya puasa. Ya maka itu sebenarnya dia itu uzur. Misalnya dia tidak puasa itu tidak masalah. Iya. Sebenarnya dia nggak puasa tidak masalah. Ya, tapi kalau memang pada saat puasa kok keluar dimasukkan lagi, lah itu jadikan batal. Sebenarnya lebih baiknya itu dia daripada sakit ya nanti terus dia puasa nahan sakit, mending dia nggak puasa dulu, kemudian ditambani loh sampai nggak keluar. Itu kasihan itu. Ya memang aturannya begitu, setiap sesuatu yang dimasukkan ke dalam rongga itu, yang rongga dalam itu adalah batal. Seperti tadi masalah suntik tadi. Suntik itu saya katakan bahwa itu tidak batal karena apa? Karena manfaatnya sesuatu yang dimasukkan itu bukan pada manfaat, tapi adalah pada masam pori-pori. Pori-pori itu bukan jauh, bukan lubang. Lalu infus bagaimana? Infus ada dua. Ada dua pendapat. Yang satu mengatakan itu tidak batal. Kenapa? Karena masuknya bukan pada jauh. Tapi yang satu ini pakai logika usul fikih, segala sesuatu yang bisa menjadikan dirinya itu menjadi kuat, maka itu batal. Infus kan menjadi kuat kan? Artinya orang itu nggak makan bisa bertahan, ya kan? Walaupun itu bukan dimasukkan dari lubang, tapi ada asarnya yang bisa menjadikan staminanya itu tetap tetap stabil. Walaupun dia tidak makan. Itu logikanya ulama usul itu begitu. Ya. Yang mengatakan tetap sah itu adalah salah satu ulama kontemporer namanya Yusuf Qaradawi. Ya. Nah, satu logika usul namanya Maisal Mahfud. Masal Fatu itu luar biasa loh. Beliau itu adalah pengarang kitab Thariqatul Usul, mensyarai kitab Ghayatul Usul. Coba, lubul usulnya aja itu sudah membingungkan orang kok. Lubul usul disarai namanya Ghayatul Usul. Ghayatul Usul disarai orang Indonesia, jenenge Mbak Yasal Mahfud. Coba. Luar biasa kan. Tapi segisa punya. Deh, berarti itu ya. Clear ya? Jadi ra dilebokno maneh hukume walaupun sedikit lari mangan sithik boleh. Ya. Dimasukkan walaupun kapsul itu sak piro mlebune. Ya toh. Kalau sudah keluar itu adalah batal. Ya nanti kalau memang ada referensi yang bisa memudahkan, referensi yang bisa menjadikan itu dimakfu dan sudah nanti akan saya share. Ya memang ya berat lah orang seperti itu. Ya, ini sementara itu. Jadi kalau sudah keluar dimasukkan lagi adalah batal. Oh ada loh ya, ada ulama itu yang mengatakan, gue nggak bisa dalami anah, dia itu ngising, telek itu cek gorong kan ngedeni suwi, tengah dadak dia itu ambaan balik mana? Iku dadi gak saus metu kok telepon mana? Paham nggih? Lho itu. Padha karo perkara yang batalkan wudu. Umpama nek set utawa uler teko dubure mang. Metu ndase maru mlebu maneh. Iku ya termasuk perkara yang batalkan wudu. Dhewe nganguk tok nang tolat-tole maru mlebu maneh. Tapi angu-angu wis nang jaba. Kok mlebu meneh ndase niku batal wudune. Karena sama aja sudah mengeluarkan sesuatu. Ya kan? Mengeluarkan sesuatu dari salah satu dua jalan kan? Nah, ular kan kok jero. Angu-angu tok balik neh tetep batal wudune.
Nah, sudah ya, ada lagi yang ditanyakan? Kalau orang yang biasanya itu umur pagi-pagi, maksudnya sikatan. Iya. Sikatan pagi-pagi aja, soalnya dia nggak tahu ada yang mengatakan sampai jam 9. Oh. Gini Mbak Ge, berkumur itu atau siwakan itu disunahkan memang tidak sampai melebihi tergelincirnya matahari, ya, tidak sampai seperti itu. Sama seperti berkumur itu kalau dilakukan sudah tergelincir matahari maka hukumnya makruh. Jadi pakai sikat dan seterusnya kalau sudah ba'da zawal itu makruh. Tapi kalau sebelum itu masih jam 8 kan tidak masalah. Ya, tidak masalah. Itu pasti ada hikmahnya. Ya, kenapa berkumur itu? Ya nanti bukan khawatir, bukan masalah khawatir tidak. Dia itu sudah mulai subuh sudah mulai imsak kok, ya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kumur itu kan ambune wong poso iku ngalahno misik kok. Indallahi. Lah kok terus dikumuri kan ya hilang. Ngono lho. Senajan nek mau ambung sih gak enak ambung. Tapi indallah iku ambune wangi. Melebihi minyak misik. Gitu ya. Jadi kalau di grup itu tolong diperhatikan. Mungkin saya nanti ada share ilmu apa itu bisa dibaca. Ya. Jadi sementara itu sama seperti Udah, ada lagi tanyakan? Selesai nggih? Kalau ada yang tanya silakan dijapri saja. Saya kalau nggak sempat di grup japri aja. Wallahu a'lam bishawab.